Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan ini. Mudah-mudahan Anda semua tetap bersemangat, tetap sehat, dan kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali berjumpa teman-teman. Dan ini hari Senin, jadi kita harus mulai serius, Mas Mulai Herso. serius ngomonginnya, dan saya kira ada satu fenomena yang cukup menarik ya, karena belum pernah terjadi sih ada seorang menteri keuangan gitu, terus kemudian sekarang jadi media darling ya. Bukan bahkan kalau sekarang bukan hanya media darling ya, netizen darling lah gitu ya. Pak Purbaya ini kan biasanya citranya kalau menteri keuangan itu serius dan kemudian yang paling dibenci orang karena urusannya narikin pajak, kemudian juga motong anggaran dan sebagainya. Tapi Purbaya ini beda fenomenanya dan menurut saya sekarang dia salah satu kalau top of mind publik gitu ya. Kalau hari ini ada pilkada atau ada pilpres, mungkin dia termasuk salah satu kandidat ya. Mengalahkan nama-nama yang sudah lebih lama eksis seperti misalnya Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan sebagainya gitu ya Mbak Agi ya. Betul-betul, sekarang terjadi fenomena Purbaya dan fenomena KDM itu menyurut begitu Mas Hmm, Herso, hmm, hmm. mengecil begitu ya. Ya. Jadi sekarang memang dan akun medsosnya Purbaya ini melonjak ya, banyak begitu pengikutnya dan setiap hari mereka menantikan unggahan dari Purbaya dan ini rupanya dia sudah memiliki admin atau juga memiliki video atau kameramen lah begitu Hmm, ya hmm, yang terus mengikuti kalau melihat dari tulisannya apa dan sebagainya itu jelas itu ada adminnya lah yang seperti misalnya Purbaya ya, di tertangkap kamera atau sengaja lah bukan tertangkap ya dan direkam dan kemudian diunggah seperti misalnya dia berbincang dengan wartawan itu seperti wartawan tuh ngomongnya seperti teman. Pak, di situ ada apa ya? Ayam cabai hijau atau apa? Ayam cabai hmm, hijau makan di situ, Pak. Di hmm, seberang kantor Kementerian Keuangan sana. hmm. Tadi saya udah makan cabai hijau tuh, Bang. Seberang yang lo bilang enak, ayam habis dua. Oh, nggak dikasih tahu tempenya. Nggak ada. Oh, lu aja nggak mesen kali. Kol goreng ya. Baru enak kol goreng baru tahu. Saya pikir itu apa tadi? Dan kemudian dia nyobain itu ya makan biasa. Memang sebelumnya kan Purbaya dan istri ini sebelum dia jadi menteri ya di akun media sosialnya juga mereka itu biasa saja di Bandung makan di pinggir jalan bersama dengan anaknya di apa namanya warung tenda dan sesuatu itu bukan pencitraan kalau saya lihat karena memang kesehariannya juga seperti itu begitu. Ya seperti misalnya dia nyanyi pakai gitar terus kemudian diledek begitu ya, diledek bahwa kok apa nadanya kemana, suaranya kemana, jadi mirip seperti Anies. Tapi kalau Pak Purbaya lebih mendingan lah kalau saya lihat sih Gitu ya. daripada Pak Ya, Anies gitu ya. ya, Maaf ya. ya Pak Anies. Tapi itu sesuatu yang sangat natural begitu saya lihat karena memang Human, sebelum-sebelumnya ya malah lebih human gitu begitu. ya. Oke. Iya, lebih human lah. Dan saya lihat dia kalau dengan wartawan ngomongnya lu gua aja gitu ya gayanya ya, seperti itu ya. Iya iya betul. Dan dari sebelumnya kalau melihat ini memang seperti itu gayanya begitu. Makanya Ah, disebut cowboy, disebut ceplas-ceplos begitu ya, disebut seenaknya iya, dan tapi ngomongin ngomongnya saya hmm, enaknya bikin banyak sakit kepala orang nih, mulai dari Pak Jokowi ya yang diomongin bahwa dibandingkan dengan SBY, Pak Luhut sendiri yang katanya bosnya, dan dia kan waktu pertama kali dilantik menjadi Menteri Keuangan, orang mencurigai dia orangnya Luhut ya, karena memang dia oh, sejak betul. lama sekali dengan Luhut itu, mulai dari KSP Hmm, itu pertama kali iya. Luhut masuk pemerintahan, kemudian Menko Polkam, Menko Polhukam pada waktu itu masih, kemudian juga Hmm, ke Menko Marinvest, itu kan semua terus bersama iya. Luhut, ya nggak salah kalau dia disebut orangnya Luhut, tapi belakangan ini ternyata dia malah juga ketika Luhut misalnya minta soal MBG jangan dipotong, dia tetap aja ngomong mau dipotong gitu ya. Terus siapa lagi MBG, kepala MBG itu betul-betul dipelonco ya oleh Purbaya ya kalau soal itu, yang waktu itu dia ngomong kalau nanti penyerapannya nggak tetap sampai Oktober, nggak penyerapannya tetap rendah, dia akan diminta setiap bulan untuk jumpa pers dan dia akan nongkrong di sebelahnya, kan dia bilang begitu. Dan akhirnya Pak Purbaya lapor ke Pak Dadan lapor ke Luhut, tapi ya tetap dicuekin aja. Dan akhirnya terakhir kan BGN, kepala BGN mengklaim bahwa dia mengembalikan dana Mengembalikan. 10 triliun, padahal dibantah lagi oleh Purbaya, itu belum, duit masih di gue, belum lu dikasih ke lu, masih Apanya yang dibalikin, dikembaliin? ini kan gitu ya. Nah, ini menarik juga.
mesti ditelusuri lagi dari mana dia bisa mengklaim penyerapan sampai 99 triliun padahal dana yang dikasih Purbaya baru 71 triliun kan gitu. Terus yang menarik menurut saya juga dengan Marwara Sirait ya, Menteri Perumahan itu yang menurut saya telak banget itu ya, dan karena dia datang ke ruangannya kerja terus kemudian dia biasa sambil bercanda dia nanya, ini ruangannya mewah, masa ruangannya mewah banget begini, untuk membikinin rumah untuk rakyat yang subsidi itu berapa luasnya, cuma 36 meter ya waktu itu ya dibilang ya, dia minta diperluas jadi 45 meter persegi. Jadi malah sebelumnya ada wacana hanya 18 meter persegi atau apa? Kalau ya tadinya 14 yang diusulkan oleh Jim Suryadi. Kan begitu kan semua orang di dalam rumah begini nggak bisa bergerak kemana. Tidurnya berdiri. Iya, berdiri terus jadi 18 katanya kan, kemudian terus terakhir 35 pun itu menurut Purbaya masih sempit karena dia punya pengalaman katanya tinggal di apartemen seperti itu. Jadi menarik ini memang fenomena Purbaya itu, dan yang terbaru saya kira yang dia mengaku ada temuan ya. Ini sangat menarik ini Mbak, ini dan bisa karena pidana dan skandal luar biasa, 285 triliun ya dana itu yang dimainkan gitu ya Mbak. Dana pemerintah itu yang ditempatkan di bank gitu, dan dengan target ya bunganya dimainkan oleh mereka kan gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul. Jadi ini di hadapan media, di hadapan wartawan begitu, dia mengatakan bahwa ada penemuan senilai 285 triliun itu yang ditempatkan sebagai deposito berjangka di beberapa bank. Jadi dia tidak spesifik menyebut nama banknya, tapi ya ada di Himbara, ada juga di bank yang lain, ya artinya berarti bank swasta gitu. Ya kalau 285,6 triliun itu jumlah yang sangat besar sekali. Jadi tidak mungkin misalnya menteri yang terdahulu begitu tidak mengetahui tentang hal ini begitu Mas Hersu. Dia mengatakan seperti ini. Jumlahnya itu pada tahun 2023 itu 2004 triliun, 1 atau 2004 triliun 100 miliar. Dan tahun 2024 jumlahnya juga masih yang sama, tapi tahun 2025 menjadi 285 triliun. Coba itu Desember 2024. Yang di simpanan berjangka ada 204 triliun. 2023 204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka tuh ada 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya taruh di perbankan. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, nggak tahu tuh uang apa. Mungkin pada ngibul ya. Pak Luki tahu uang apa itu? Nggak, nanti kita kejar. Dia nggak akan ngaku. Tapi gitu, cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuman cara belanjanya belum optimal. Itu akan kita perbaiki. Dan sementara yang sebelumnya itu di menterinya siapa dan presidennya siapa, kita kan bisa melihatnya jadinya demikian ya. Penempatan dana jumbo itu tidak mungkin tidak diketahui oleh pemerintah. Mereka punya PPATK dan sebagainya, dan kemudian bunganya itu 100 lari juta kemana? Aja, ya 100 juta masukin ke uang ke bank, radar PPATK langsung bekerja, langsung dicet itu sama PPATK. Betul, itu dari mana asalnya begitu kan? Nah, apalagi ini, dan bunganya itu akhirnya kemana begitu larinya, kan itu pasti ketahuan juga kalau ditelusuri begitu. Jadi kata Purbaya ini masih investigasi itu uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang tidak tahu katanya. Tapi saya yakin mereka tahu katanya. Kita masih investigasi bekerja bang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah pemerintahan atau yang lain. Tapi biasanya setahu saya sih bank kan ngasih kode yang clear. Kalau uang pemerintah ya uang pemerintah. Saya kan periksa nanti. Tapi itu kodenya kode apa Pak? Kode uang pemerintah. Pak, tadi yang mau diinvestigasi itu yang mana Pak? Yang uang pemerintah dan sebagian uang di BI itu sebenarnya masih nggak jelas. Tapi yang diberjangka aja atau gimana? Semuanya. Ada kecurigaan nggak Pak? Ada kecurigaan mereka main bunga. Itu ada di bank mana aja? Banyak bank komersial. Himbara mungkin. Tapi dengan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya? Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat, di situ ditulisnya. Bisa aja mungkin LPDP apa-apa. Harusnya sih terpisah kan. Nah, saya akan cek itu uang apa sebetulnya.
itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu kan saya ngutang. Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dibandingkan dengan bunga ya lebih rendah dibanding bunga yang saya bayar untuk obligasi kan, pasti di bawah itu. Jadi saya rugi kalau taruh situ. Saya cek betul. Ada duit segitu ya, itu satu. Saya kira dengan mengendon itu kan berarti duit itu nggak tersalurkan ke masyarakat, nggak beredar di pasar, itu berarti kan juga menghambat pertumbuhan. Yang kedua, itu dengan main, sekarang berapa ya bunga deposito itu berapa? Kalau bunga deposito normal itu sekitar 2,5 sampai 3% Mas Hersu, tergantung penempatannya berapa, besarannya berapa, dan juga periodenya berapa lama. Kecil sih angkanya ya, tapi untuk kalau dikalikan 285 triliun ya, itu duitnya gede banget kan begitu ya. Iya, tapi misalnya seperti di BRI itu ada BRI e-form gitu ya. Jadi sekarang itu ada layanan online yang dimana kita bisa membuka rekening, membuka deposito, giro dan sebagainya, transfer secara online. Kalau sebelumnya mobile banking kan tidak begitu lengkap ya. Nah di situ ditawarkan bunganya itu 6% berapa dan sebagainya begitu. Jadi bisa itu kan negosiasi di bawah tangan. Kalau kita seperti nasabah prioritasnya yang jumbo, dia memiliki dana sangat besar ya bunganya bisa disesuaikan begitu kan. Jadi dan biasanya kalau yang besar-besar seperti itu bahkan pihak banknya sebagai pejabat dari bank itu sendiri juga mendapatkan tanda terima kasih lah, seringkali seperti itu. Dan dia mengatakan ya itu kan taruh uang di deposito untuk dapat bunga kan, kata Purbaya. Saya tidak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya biasanya kan bank memberi kode yang jelas. Kalau uang pemerintah kan uang pemerintah, dikejar oleh wartawan. Tapi itu kodenya apa Pak? Uang pemerintah. Uang pemerintah, dia mengatakan seperti itu. Dan seharusnya itu tidak berada di deposito berjangka begitu. Karena deposito berjangka itu bunganya lebih rendah daripada SBN. Ya, surat berharga negara yang dikeluarkan apalagi di masanya Sri Mulyani begitu yang dikeluarkan oleh negara. Bisa berapa? Tinggi. Berapa? 8% sampai? Enggak, masih di bawah 7%, tapi hampir 7%. Ada 6,3%, 6,5%, 6,75%, dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang di Malaysia, di Thailand, dan sebagainya. Singapura sekitar 3% kalau tidak salah. Nah, Filipina itu dulu hampir sama dengan kita, 6% Mas Hersu, tapi saya tengok kemarin kalau di Filipina berapa, ternyata sudah berkali-kali dipangkas begitu ya, sehingga sekarang sekitar 4,5%-an sekitar itulah begitu. Yang artinya kalau kita membutuhkan bunga besar, kalau kita memberikan bunga besar, yaitu boncos pada saat jatuh tempo atau pada saat memberikan kupon berdasarkan jangka waktu dikasih kupon untuk bunga-bunga tersebut, tapi jangka waktu tertentu ya dikembalikan beserta dengan pokoknya begitu kan. Nah, boncos itu artinya uang itu diambil pada masa Sri Mulyani, diambil kemudian diinvestasikan misalnya ke infrastruktur, misalnya ke segala keperluan dari negara lah, keperluan dari pemerintah sebagai pelaksana negara ini begitu. Artinya harus menghasilkan keuntungan yang signifikan gitu di atas persentase dari bunga yang diberikan tersebut begitu. Nah, jadi sekarang kalau seandainya ada yang mengambil atau menempatkan uang pemerintah masuk ke dalam deposito berjangka yang bunganya itu kecil begitu, ya boncos begitu. Tapi kenapa orang-orang ini mau memasukkan ke deposito berjangka yang bunganya kecil? Pasti kan ada sesuatu. Dan ini uang apa? Uang 285,6 triliun itu jumlah yang sangat besar sekali. Kita bayangkan itu bisa jadi berapa kementerian untuk mendanai itu. Ya, kemarin aja duitnya Purbaya ditarik dari bank 200 triliun itu yang ditarik dari bank, ya kan? Betul kan dana yang mengendap di BRI, Bank Indonesia BI itu sekitar 650 triliunan ya. Gitu yang menurut dia tidak produktif kan, kemudian sehingga diambil. Tapi memang Bank Indonesia juga kan ada mereka memberikan bank. Nah, seringkali itu yang dimaksud oleh Purbaya. Ketika ini kan lagi-lagi Luhut itu kan meminta dalam pernyataannya ya, Pak Luhut itu mengatakan bahwa meminta uang begitu ya, dana begitu Mas Hersu, per tahunnya 50 juta begitu. Itu untuk INA itu Indonesia Investment Authority. Ini 50 juta apa nih?
Maaf, 50 triliun. Ya. Jadi itu diputar oleh sovereign wealth fund-nya Indonesia begitu ya. Ini apa ya? Semacam investasi pemerintah lah begitu yang kemudian diletakkan di mana-mana dan sebagainya sehingga menghasilkan keuntungan gitu. Jadi setiap tahun dia meminta supaya dimasukkan ke INA tersebut dan kemudian diputar. Tapi lagi-lagi Purbaya ini memang apa ya, Mas Heru, to the point begitu ya kalau kita lihat gitu. Dia mengatakan Pak Luhut sebelumnya mengatakan ada satu yang saya mau bicara sama Menteri Keuangan Purbaya, tapi saya kira beliau sudah tahu itu adalah INA. INA ini adalah sovereign wealth fund kita katanya. Ini lagi-lagi berbicara dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya ketika itu. Dan kemudian itu bisa dimanfaatkan dari uang pemerintah yang masih ada tersimpan di Bank Indonesia. Kalau kita tarik investasi 50 triliun ke situ, masukkan ke INA maksudnya, tiap tahun dan dana yang masih sisa di Bank Indonesia itu masih 491 triliun katanya. Yang 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan. Itu kalau kita leverage bisa 1.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Itu angka yang sangat besar. Nah, ini respon dari Purbaya ini menohok sekali. Dia mengatakan, Mas Heru, Anda tahu uangnya INA sebagian besar ditaruh di mana sekarang? Gua rasa sama, obligasi juga. Dan dia pernah mengatakan itu di hadapan para petinggi Danantara. Jadi keahliannya apa kalau cuma ditaruh di obligasi begitu kan? Seharusnya bisa diputar dengan bunga yang jauh lebih besar. Obligasi ya itu tadi 675 itu paling tinggi begitu ya. Dan kemudian mengatakan itu suntikan 50 triliun usul yang bagus. Kalau INA sudah efektif menjalankan program investasi di sektor real. Kalau ada 50 triliun masuk tapi kemudian sebagian besar dimasukkan lagi ke untuk membeli obligasi pemerintah, ORI SBN, SBN begitu, sukuk dan sebagainya, ya percuma, nggak masuk ke sektor real begitu. Dan dia mengatakan kayaknya masih terbatas, kalau saya nggak salah, tapi saya akan cek lagi. Saya nggak mau kasih uang ke sana kalau uangnya dibelikan bond lagi, maksudnya obligasi lagi. Buat apa? Mending saya kurangi penerbitan bond saya. Jadi kalau seandainya penerbitan bondnya sedikit, artinya kesempatan untuk beli bond itu kan lebih kansnya lebih rendah begitu. Iya, memang agak aneh nih ya, dan saya kira kambing juga ditaruh bisa itu kalau cuma ngelolanya begitu aja dapat duit dari luar terus kemudian ditanam lagi di dana di SBN dan sebagainya, nggak perlu mikir gitu ya. Memang ada, tapi kan marginnya nggak seperti itu, dan bukan hanya soal margin, saya kira membuat ekonomi bergerak itu, komunitas rakyat yang bergerak karena duitnya itu kan berkendon di situ, itu yang terjadi. Nah, kalau yang kasus yang temuannya Pak Purbaya ini, saya kira ini saya curiganya ini ada unsur pidananya ini Mbak Agi. Jadi bukan hanya bukan memarkir, tapi ini ada keuntungan. Jadi coba berapa? 285 triliun ya Mbak Agi ya. Itu kalau katakanlah 2% saja itu ya hubungannya, itu udah berapa itu? Udah 5,7 ya. Bisa 5,7 triliun. Coba bayangkan itu kalau untuk bacaan para petinggi-petinggi itu ya gila, memang terlalu banyak ini ya, terlalu banyak sekali moral hazard nih bangsa ini ya. Makanya saya juga percaya bahwa kalau benerin aja pemerintahan ini nggak perlu tuh pajak-pajak yang dari rakyat yang kecil-kecil ditarikin gitu, malah pemerintah bisa memberikan gaji kepada rakyatnya itu makmur kayak negara-negara di Timur Tengah dan sebagainya, karena kita bisa bayangkan seperti Brunei ya Mbak Agi ya. Brunei itu kan kecil ya, dan potensi sumber air alamnya pasti lebih kecil dibandingkan kita dengan Indonesia. Memang jumlah rakyatnya kecil, tapi itu malah negara kaya banget kan gitu ya. Rakyatnya makmur banget di sana itu gitu. Indonesia bisa seperti itu saya kira gitu. Bahkan lebih bisa karena bukan raja yang mengelola gitu ya. Jadi harus transparan semuanya kan gitu. Lebih profesional lagi, walaupun kalau Brunei juga bisa meng-hire orang profesional juga begitu ya. Tapi kan raja yang berkuasa, itu kan duitnya raja. Betul. Gitu. Nggak dikotak-katik. Kalau ini kan duitnya rakyat kalau di kita gitu. Iya, dan yang menarik juga setelah berkunjung ke Bea Cukai ya, ke pelabuhan begitu, yang memakai seragam Bea Cukai itu yang dia ketawa-ketawa geli gitu dengan seragamnya sendiri itu yang terlihat sangat resmi itu Mas Heru. Kemudian sesudah itu dia memerintahkan bawahannya untuk membuka lapor Pak Purbaya. Ini bukan lapor Mas Wapres ya, ini lapor Pak Purbaya. Ini menarik nih, hati-hati nomornya berapa ya, karena saya juga tiba-tiba masuk.
ada nomor lapor Pak Purbaya, dan kita khawatir kan penipuan kan banyak banget sekarang, kita suruh Betul. Ini buka kita link. cantumkan nomornya ya. Ya. Kita ambil dari akun Pak Purbaya sendiri. Lapor Mas Wapres itu nomor berapa? Dan ini by WA Pak begitu. Pres ya Mbak. Mas, maaf. Kayaknya Pak masih Purbaya. terkenang-kenang terus sama si G deh. Kepada Mas Gibran. Karena kita sering membicarakan beliau. Kemarin kita bisa 2 hari yang lalu kita buka laporan ke Pak Purbaya, lapor Pak Purbaya ya, WA Group. Ini laporan ini sudah masuk dalam 2 hari ini, masuk berapa? 15.933 WA yang masuk kita. Yang ucapan selamat ada 2.459 ya, muji-muji lah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang udah mulai dikerjakan ya. Misalnya ini dari 1 ya, yang panjang. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian. Orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana, jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya wira swasta, risih lihat bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, ya bea cukai siapa? Gimana anak bolu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai ini, mantan. Kenapa anak bolu bisa begitu? Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita lakukan verifikasi. Nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka kalau nongkrong yang di Starbucks di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Yang saya main-main. Bilang hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam? Gak kira-kira lu. Iya, jadi lapor Pak Purbaya ini sendiri, dia kemudian pada saat jumpa pers begitu, dia juga mengatakan hanya dalam 2 hari kemarin ketika dibuka itu sudah ada sekitar 15.900-an. Ya berarti banyak sekali kalau 2 hari ada sekian banyak WA begitu ya yang masuk, ya artinya terlalu banyak problem di sini Mas Hersu. Iya, jangan terlalu bangga kalau banyak masukan gitu. Iya, dan kemudian sambil tertawa dia mengatakan bahwa sekitar 2.500-an lah itu yang memuji-muji begitu ya. Ya lumayan lah katanya begitu, dan kemudian yang sekitar 13 ribuan itu yang bermasalah begitu Mas. Dan dari sekian banyak itu baru 10 yang kemudian ditangani. Mungkin kan ada pilihan ya, ada pilihan mana yang lebih urgent atau tidak gitu. Tapi dari situ kita sudah melihat niat positifnya begitu ya. Karena kalau kita lihat dari Sri Mulyani, akun SM Indrawati, itu kan sudah dikunci komennya. Jadi tidak ada komen, tidak ada tanda yang kita bisa komen gitu. Jadi yang hanya percakapan satu arah. Padahal new media itu salah satu cirinya adalah terjadi percakapan 2 arah. Secara langsung dan bisa dijawab lagi komen-komen tersebut begitu. Jadi ya di masa Sri Mulyani begitu untuk melapor, walaupun ada mekanisme juga untuk lapor Mas Hersu, tapi tidak seterbuka ini begitu ya. Ini memang banyak gebrakan. Jadi ini menjadi idola baru Pak Purbaya ini. Sampai juga ada komen kemarin saya baca, saya selama ini sudah malas main medsos, tapi begitu ada Purbaya saya jadi semangat lagi. Dan tapi orang Indonesia tuh nggak kapok-kapok begitu. Ya, langsung terpana begitu kan. Kita lihat dulu. Karena seseorang pejabat apalagi sebagai bendahara negara, tekanan pasti ada dari mana-mana.
Dan kemudian ya anaknya sendiri juga sudah mengatakan ada santet apa dan sebagainya, walaupun mengatakan saya tidak percaya dan sebagainya begitu ya. Tapi ini ancaman apa dan sebagainya pasti akan ada. Nah, sejauh mana keluarga ini bisa menerima tekanan, terus kemudian juga bisa menghadapi hal-hal yang di luar dugaan dan sebagainya, mempengaruhi begitu kan, apalagi disandera, dicari-cari kesalahannya apa dan sebagainya gitu. Iya. Dan Biarkan Purbaya dulu sendiri lah juga Pak ya, biarkan dulu Pak Purbaya bekerja, kita evaluasi. Ini masa nggak kapok, pernah kan ada kasus kayak Joko Widodo dan iya, Pak apalagi Nasution. bea cukai Mas Ersu. Iya. Bea cukai ketika kemarin terjadi, dia sudah langsung mengundus banyak sekali masalah Wah, itu yang memang biangnya kemudian di situ tempatnya kan. biangnya di situ, betul. Kalau nyari kesalahan orang ya ada di situ begitu. Dan dia mengatakan bahwa nantinya akan ada penangkapan besar-besaran. Dan yang menarik juga dia mengatakan bahwa bea cukai di situ tuh banyak orang pinter sebenarnya. Tapi selama ini arahnya nggak benar. Nah, Nggak, saya pertanyaan akan saya mau benarkan arahnya. yang mau ditangkap itu hanya yang orang main-main di cukai atau termasuk aparatnya Pak Purbaya sendiri? Ya, kalau yang orang bea cukai tadi nomor itu khusus untuk laporan mengenai bea cukai dan pajak. Jadi nggak ada di luar itu begitu. Nah, sementara kalau yang penangkapan ini, penangkapan besar-besaran dia merujuk kepada bea cukai. Karena ternyata, dan dia juga mengatakan backingnya itu para pejabat, aparat dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa tidak takut gitu. Karena saya punya presiden kan lebih tinggi daripada backing itu. Tapi kalau seandainya backingnya itu bintang 3, kalau nggak salah dia mengatakan itu ya, seingat saya, kalau backingnya bintang 3 ya saya lapor kepada presiden gitu. Langsung laporan. Kita akan tumbuh dengan lebih cepat dibanding tahun ini. Tahun depan sih saya pikirkan berapa? Berani 6 loh. Mendekati 6% atau lebih sedikit. Saya akan minta hadiah ke presiden. Tapi kalau nggak tercapai, gue dipecat kali. fair game. Tapi saya yakin, kalau real sector saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Ada lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil jadi rokok. Habis itu tekstil. Habis itu baja. Habis itu yang satu persatu saya akan kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi tax ratio dan pertumbuhan industri domestik. Jadi janjinya sih seperti itu Mas Hersu, akan ada penangkapan besar-besaran dan ketika dia mengatakan bahwa ya banyak orang pinter di bea cukai tapi selama ini tapi arahnya nggak benar. Ini di masa siapa ya? Arahnya nggak benar ini. Kenapa tidak dibenarkan? Ada beberapa kan yang dari tangkap dan dijatuhin vonis, sudah ada beberapa kan yang flexing gitu ya. Betul. Itu cuman maksudnya kalau sekarang sesudah terjadi itu pun ternyata tidak kapok dan ternyata memang banyak sekali permainan di situ, yaitu Ya. di Itu netizen akhirnya yang melihat. orang menyebutnya reformasi di eranya Sri Mulyani di Kementerian Keuangan itu gagal karena sudah dinaikkan remunerasi yang sangat tinggi, tapi ternyata masih Iya, banyak aja kasus seperti masih pajak dan banyak sebagainya sekali. itu ya. Lihat aja Betul. semua orang, kebanyakan orang-orang pajak ya hidup di atas gaya kemampuan hidup dia gitu. Dan memang kalau mobil-mobil sih saya dengar katanya nggak diparkir di rumahnya, diparkir satu tempat. Nah itu yang cuma sekali-kali dipakai akhir pekan gitu. Karena kalau dipakai dari bawa ke kantor ya akan ketahuan gitu. Yang dipakai kantor mobil yang jelek-jelek aja lah kan gitu. Ya, mereka kan juga mengatasnamakan istri, keponakan, anak apa dan sebagainya. Pada kasus Rafael Alun kan Rafael akhirnya Alun, ya. Terus satu lagi, mana-mana gitu. siapa yang dulu yang sampai uangnya dimakan rayap karena dimasukin di dalam ember-ember? Iya, Siapa iya yang betul. lupa ya waktu itu ada orang pajak. Lupa namanya, rame ketika itu ya. Jadi ini coba misalnya ya, pada unggahan Purbaya sendiri, ya, di situ tertulis Menkyu Purbaya akan terus berkomitmen menangkap para pelaku penyelundupan barang yang menghambat rasio pertumbuhan industri domestik. Kita ingat ya, Sri Mulyani juga pernah melakukan sidak begitu, sidak kontainer-kontainer apa dan sebagainya di Tanjung Priuk, dan kemudian ketika itu rame karena sebelumnya ada relaksasi dari Zulas sebelumnya menteri apa tuh ya, perdagangan ya kalau tidak salah, atau perindustrian ya, perdagangan ya. Dan
perdagangan. Dan kemudian ada relaksasi apa, padahal sedang diberantas itu impor-impor ilegal. Ini kan yang merusak, salah satu yang merusak UKM, industri, pabrik-pabrik, Mas Hersу, itu impor ilegal ini gitu. Dan itu tidak hanya terbatas kepada garment, itu juga sepatu itu kan industri yang padat karya, di mana ada ribuan orang yang bekerja di situ. Tapi kemudian banyak sekali impor, dan impor itu banyak yang tidak asli, itu imitasi begitu ya, palsu, tapi mirip sekali, dan kebanyakan memang dari Cina. Sudah tahu pelakunya, tapi yang disidak ya hanya 1, hanya 2 yang kemudian dimusnahkan, sementara ribuan yang lainnya ya berjalan begitu saja begitu. Jadi ini memang industri garment kita kolaps begitu, industri-industri yang lain juga begitu, vendor-vendor yang karena memang lebih murah barang-barang dari Cina itu. Kok bisa? Ini karena backingnya sangat kuat begitu. Ini coba saya bacakan satu ya. Ini ada David Alfa Sunarna, ini menarik, dia contreng biru dan ini adalah influencer yang memiliki cukup banyak pengikut. Dia mengatakan, menteri yang kemarin ngapain aja? Katanya begitu. Kayak buzzernya Jokowi aja nih ngomongnya. Betul. Nah, terus kemudian banyak sekali ini jawabnya, sampai ada banyak deh, ratusan kalau tidak salah nih. Beberapa saya bacakan. David Alfa, menteri yang kemarin pamer gelar sama pengalaman doang, Bang, biar menarik di CV. Aduh, menteri yang kemarin maksudnya ini pajakin rakyat Om gitu, naikin pajak Bang. Menteri yang lain ngapain Bang begitu. Jadi memang belakangan ini kan moncer ya Mas Herssu nama Purbaya ini. Tapi ada survei dari SPIN, itu saya lupa kepanjangannya, itu salah satu surveyor yang kemudian mengatakan kinerja terbaik itu adalah Zulkifli Hasan, menteri dengan kinerja terbaik. Dan herannya ketika hari ini diumumkan ada di media-media, besoknya itu langsung bekerja buzzer. Jadi saya lihat di X itu langsung Zulkifli Hasan atau Zulhas itu naik Mas Herssu. Dan kalau kita melihat saya screenshot itu betul-betul buzzer gitu. Coba kalau seandainya naik nggak apa-apa sebenarnya gini, saya kan kasihan sama pejabat-pejabat yang mengerahkan buzzer itu, karena dia sur sendiri kalau kata orang Medan gitu, karena yang itu nggak ada gunanya main buzzer-buzzer seperti itu, apalagi nggak ada engagement-nya gitu kan ya. Tapi ini mungkin engage dia ingin melawan itu tadi Mas Herssu. Orang kan soal impor ilegal, salah satu pekerjaannya Zulkifli Hasan ya seharusnya pada periode yang lalu di masa Jokowi kan. Jadi orang kan menanyakan kinerja, kenapa masih ada begitu banyak impor ilegal gitu yang merusak industri dalam negeri kita, merusak, menjatuhkan UKM kita. Sehingga kalau industri itu rusak artinya ada ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang itu yang di PHK secara akumulatif gitu kan. Ya, tapi ini kan sekarang kan beliau apa? Kinerjanya beliau kan sebagai Menko Pangan kan sekarang ya. Ya sekarang. Ya. Dan Menko itu kan nggak punya portofolio, jadi dari mana indikator kemasan berhasil? Saya bingung juga kan gitu ya. Kalau nggak salah yang kedua Amran Sulaiman kalau nggak salah ya, kinerja terbaik. Iya kalau tidak salah dia bukan menteri teknis ya Zulkifli Hasan gitu. Jadi dari mana ukuran? Dia hanya mengkoordinasi saja. Anak buahnya ya itu aja. Ya dari situ aja kan kita mulai merasa udah aneh itu survei semacam ini. Sudah lah Mbak, nggak usah dibahas soal survei ini, nanti makin laku dia kalau dia ini kalau kita bahas surveinya itu gitu. Iya, akhirnya menteri-menteri yang lain ini kan apalagi yang kemudian berhadapan dengan Purbaya itu saya rasa juga sekarang situasinya berbeda ya dengan Sri Mulyani begitu. Karena memang gebrakannya ini hampir tiap hari, tapi kita semoga itu tidak anggot-anggotan begitu ya, dan semoga itu konsisten. Karena ya dia menceritakan soal DPR, ketika dihantam DPR itu diceritakan di sebuah acara publik gitu ya, saya akan langsung dia mengatakan saya dihantam DPR ya, soal Pertamina ya, saya bertemu dengan Pertamina, saya hantam balik itu DPR. Target cuma 8%, ya 3 tahun 4 tahun ke depan udah kelihatan lah. Kan saya dukun. Sudah. Kalau gue nggak dipecat. Nah, ini banyak yang sakit hati katanya. Wah, si Purbaya hantam sana, hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Waktu DPR kan saya ngomong Pertamina. Kenapa saya bicara dengan Pertamina? Karena DPR hantam saya di situ. Hantam pakai Pertamina alasannya. Saya hantam Pertamina aja.
Yang seperti itu Mas Heru. Jadi kan orang ke depannya saya rasa memang akan lebih berhati-hati nih Ya. dalam Ya kemarin juga menikah. dihantam tuh oleh Ketua Komisi 11 karena Bahlil ya, berkaitan dengan Bahlil. Betul. Karena kan Ketua Komisi 11 itu kan politisi Golkar, pasti tadinya kan dia muji-muji Iya, Bahlil waktu rapat-rapat kerja. Mungkin begitu tahu begitu ditegur sama Bahlil, gawat ini kan gitu. Bisa lewat ini barang kan gitu. Jadi ya udah harus hajar Purbaya juga. Jadi itu tadi memang faktornya satu yang Anda sebut bukan hanya faktor jangan anggot-anggotan, tapi itu Purbaya itu kan masuk ke apa rimba belantara itu ya. hmm, Dan belantara yang isinya itu binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbisa dan sebagainya yang iya, kalau dia nanti main terabas itu semua akan rame-rame nerkam dia tuh. Kan gitu. iya, mhm, mhm. Iya, ya sejauh ini sih kalau saya telusuri ini masih aman ya. Seperti istri Pak Purbaya, Ibu Ida Purbaya itu eh, mantan model wajah Femina tahun Namanya bukan 89. Ida Purbaya deh, Mbak. Ida siapa? Ida Yulidiani atau siapa gitu. Iya, iya Ya. betul itu nama Orang panjangnya suka ya. pakai nama suaminya nanti begitu cerai bingung dia. Dan apalagi nikah lagi. Begitu diganti nama suaminya yang lama diganti suatu sudah bingung ini orang yang mana ya yang dulu pakai nama ini kok sekarang tiba-tiba jadi begitu. Tapi kalau di media sosial mereka memang disebutnya Bu Pur begitu ya. Oh. Netizen Ya. menyebutnya Ibu Pur bukan Bu Ida seperti Ya Bu itu. Ida yang benar sebenarnya bukan Bu Pur. Iya, sebetulnya nama aslinya itu. Iya, Ya nama kalau bapaknya, nggak nama binnya, yang itu nggak akan berubah-ubah gitu, walaupun terjadi iya, perceraian namanya nggak berubah. Tapi kalau ini kan nama tradisi Barat, pakai nama suaminya, Pak, itu kan disebut nyonya apa itu kan tradisi Barat sebenarnya. iya betul. Oke. Dan jadi kalau kita telusuri Ibu Ida ini sendiri sejauh ini memang seperti dia sudah menjadi pejabat ya sejak lama walaupun levelnya bukan menteri, tapi yang saya telusuri memang soal flexing itu mungkin akan susah dicari jejaknya begitu sejauh ini ya untuk menghantam Pak Purbaya ya. Terus kemudian juga dari dua anaknya Yudo dan Yuda begitu yang lebih terkenal kan Yudo ini yang dia memang aktif di media sosial melakukan edukasi itu berarti sejak beberapa tahun yang lalu kalau saya melihat gitu ya kita diving di media sosialnya itu dari sejak umur mungkin 16 itu dia sudah aktif begitu bermain di berbagai instrumen investasi dan tidak hanya itu tapi dia juga memberikan edukasi dan ini gaya ngomongnya gaya bicara kan mirip dengan Pak Purbaya yang ceplas-ceplos gitu apa adanya kabarnya dia Masalah ya sekarang waktu awal-awal bapaknya waktu jadi awal-awal kita langsung berkomentar gitu soal Ibu Sri Mulyani. Kabarnya sekarang sedang ada di luar negeri. Ya malah lebih baik ya kalau seandainya di luar negeri begitu. Jadi tidak bisa dijadikan senjata begitu. Tidak bisa ada sesuatu perilaku begitu yang mungkin bagi orang lain masih bisa dimaafkan. Tapi untuk anak seorang menteri apalagi yang terkenal seperti ini mungkin kan akan terus digali begitu. Oke. Ya sejauh ini masih aman sih Mas Hersu. Apalagi Pak Purbaya ini anak dari profesor begitu kan keduanya dari orang tuanya juga oke-oke saja. Oh gitu ya. Oke. Ya. Oke, Dua-duanya pengajar di IPB Mas Hersu. Jadi dan guru besar. Oke, coba teman kita sekali lagi ingetin deh. Pokoknya kita nggak kapok-kapok ngingetin, bukan nggak kapok-kapok kita nggak lelah-lelah ngingetin. Mbok kapok, jangan terlalu ada orang baru sebulan kerja gitu terus sudah euforia, udah terus dibikinin mau calonkan jadi wakil presiden dan sebagainya. Ingat-ingat pengalaman dengan Jokowi itu menderitanya sekitar 10 bukan hanya 10 tahun sampai sekarang aja masih terjadi semacam itu kan gitu. Kemudian ada fenomena lagi Kang Deddy Mulyadi dan sebagainya. Deddy Mulyadi belum bisa dinilai, biarin dia kerja dulu lah. Ya sampai berapa tahun gitu, mungkin 3-4 tahun kerja ya kalau mau dipilih lagi jadi gubernur silahkan kalau memang kinerjanya bagus, kalau mau dilambungkan ke nasional juga tahapannya mesti yang benar dulu karena kayak pengalaman Jokowi kan dia dari wali kota Solo, kota yang sangat kecil cuma 5 kecamatan tiba-tiba karena dilambungkan oleh media gitu. Waktu itu media sosial belum seperti sekarang. Langsung jadi gubernur di Jakarta, belum selesai di Jakarta baru 2 tahun kemudian langsung jadi presiden sampai 2 periode, hasilnya ya seperti sekarang gitu. Ini kita nggak tahu penderitaan kita sampai kapan gitu gara-gara banyak orang yang kemarin bukan khilaf ya menurut saya ya memang terbuai dengan Jokowi dan kemudian menjadi pendukung Jokowi, membela Jokowi sampai sekarang. Tapi banyak yang sekarang sudah mulai bertobat. Ya, tapi kan kalau udah rusak begini mau gimana kita bertobat lagi kan gitu ya.
Iya ya, iya, cara yang paling cepat sebetulnya menyingkirkan orang-orang Jokowi di sekitar Prabowo. Iya. Prabowo harus cepat bertindak, Itu kan mengganti Kapolri yang dan dilakukan sebagainya. Pak Prabowo karena sampai sekarang pun juga belum dilakukan. Yang bisa kita lakukan jangan terlalu gampang terbuai dengan orang-orang yang kemudian tiba-tiba kok wah ini bagus orang ini ya, kemudian langsung banyak banyak followernya dan kemudian menimbulkan ya pro kontra kalau seperti ini kan gitu. Tapi kalau banyak followernya, saya setuju. Justru mereka melakukan pengawasan, Mas Ersu. Ya, tapi Biasanya kalau kan kemudian dorong-dorong ini langsung jadi wakil Nah, presiden. itu nggak baik. Biarkan bekerja sesuai dengan tugasnya, beban yang diberikan kepadanya, dan harus ada jejak bahwa memang betul gitu memiliki kemampuan itu. Jangan yang lalu itu kan berpikirnya aja seperti itu begitu. Jadi jadi ya ini biarkan bekerja dulu teman-teman off the record ya, teman-teman netizen gitu. Ya, ya. Jangan didorong-dorong untuk wapres apalah dan sebagainya. Buktikan dengan prestasi dulu gitu. Ya kemarin ada Mulyono, ada Mulyana, jadi Mulyono versi Sunda. Ini nggak tahu saya apa lagi nih kan nanti muncul kan gitu ya. Oke, tetap berpikir yang kritis ya, tetap sehat dan akal waras itu harus dijaga ya. Belajarlah dari pengalaman bangsa ini ya, karena kita kelihatannya bangsa ini sering nggak belajar dari pengalaman dan gampang cepat lupa gitu ya. Ya, kita lihat dulu ini yang gebrakan termasuk awal-awal ya 285 triliun. Nah, coba itu, ayo. nanti akan diungkap dengan jelas atau tidak. Karena ini pasti banyak orang yang terkena duit sebanyak itu kan. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersy Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.